Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Isi kabar Taka, gimana? Good morning, how are you? Good ya. Nah, hari ini tepatnya di hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, kita berjumpa kembali dengan suasana yang masih mendung seperti ini. Nah, ayo gimana? Apakah kalian sudah bangun? Tolong persiapkan diri kalian ya, jangan malas-malas karena kita masih melaksanakan pembelajaran, harus tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya masih dari rumah. Nah, oke, untuk hari ini silahkan kalian buka buku eksis kalian. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan di mana kita belajar di subtema 2, pembelajaran 1. Dan bahkan soal-soal yang Ibu berikan sudah kalian kerjakan. Dan kebetulan juga pelajaran matematika sudah Ibu nilai ya nak ya. Oke, untuk hari ini kamu boleh buka untuk subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Jadi hari ini kita langsung 2 pembelajaran ya nak ya. Ingat, subtema 2, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Nah, di buku Ibu atau buku pegangan guru pada pembelajaran 2 itu ada pada halaman 42 di mana kita diwajibkan untuk mempelajari 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran PPKN dan pelajaran SBDP. Nah, untuk pembelajaran PPKN dan SBDP di mana pelajaran PPKN kita diminta untuk bertema kerjasama. Ingat, tema 1 tentang judul kebersamaan dalam keberagaman, subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Ada 2 mapel untuk pembelajaran 2, ada PPKN dengan SBDP. PPKN kita belajar tentang kerjasama dan SBDP-nya kita belajar tentang tari kreasi dalam musik ya. Nah, untuk PPKN silakan kamu lihat di sini kita disuruh memahami tentang kerjasama di lingkungan rumah. Ibu sudah jelaskan minggu lalu bahwasanya kerjasama itu tidak hanya di lingkup kecil, bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini pada pembelajaran 2 kita diminta untuk mengetahui kerjasama di dalam lingkungan rumah. Nah, kamu tentunya sudah bisa dan mempraktekkan apa perbedaan kerjasama di rumah dengan di sekolah bahkan di lingkungan. Nah, karena kerjasama itu membutuhkan lebih dari 1 orang atau saling tolong menolong untuk menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan tugas atau menyelesaikan sebuah kegiatan. Nah, kamu pasti tahu contoh di dalam buku kalian ada pun syarat melakukan kerjasama. Di situ ada 4, bisa kamu baca. Yang pertama sukarela, saling menguntungkan. Kemudian, saling menguntungkan itu apa saja? Ada membantu tetangga, ada gotong royong, ada kerja bakti dan siskamling. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat dan mungkin kamu telah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Nah, dapat kamu baca ya untuk kerjasama. Saya yakin kamu sudah paham yang bentuk kerjasama seperti apa, saling tolong menolong seperti apa, gotong royong dalam hal apa. Misalnya kalau gotong royong kan membangun jembatan, membersihkan masjid dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk SBDP, SBDP-nya kita belajar tentang tari atau tari kreasi atau tradisional yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya kita harus dituntut untuk mengetahui tari-tarian yang ada di Indonesia. Cuman sangat banyak sekali, tetapi kan itu tidak mungkin. Nah, jadi Ibu nanti akan fokusnya kepada tarian yang ada di daerah kita sendiri. Nah, cuma kalau di dalam buku itu hanya sebagai pengetahuan umum kamu, di mana tari ini berasal dari ini, tari yang ini berasal dari ini. Jadi sebagai warga negara yang baik dan benar, paling tidak kamu harus mengetahui budaya-budaya atau tradisi yang ada di Indonesia. Nah, untuk SBDP bisa kamu lihat di situ kita disuruh untuk mengetahui bagaimana itu tari merak. Nah, tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Kemudian dia menceritakan kehidupan si burung merak. Nah, ini dulu waktu Ibu SD pernah ya menarikan tari merak ini. Nah, cuman karena sekarang lagi pandemi harusnya kita bisa mempraktekkan bersama-sama di sekolah dengan secara berkelompok. Nah, kamu bisa lihat di situ apa sih yang digunakan ketika melaksanakan gerak tari merak, misalnya dari kostum itu pakaian ya nak ya, kemudian dari perhiasannya, dari make upnya, dari gerakannya seperti apa. Nah, itu bisa kamu lihat mungkin kalau kamu mau googling atau cari di YouTube bagaimana gerak seni tari si merak tadi itu. Nah, kamu bisa baca ada terdapat gerakan dasar yang membangun tarian merak, bagian kepala, bagian tangan, kemudian ada bagian kaki, baru ada bagian gerakan yang digabungkan baik kepala, tangan, dan kaki.
Nah, itu untuk pembelajaran 2 di mana kita diwajibkan untuk mempelajari 2 saja, PPKN dengan SPNP. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 di sini kita diwajibkan untuk mempelajari 2 mapel, yaitu IPA dengan bahasa Indonesia. Di mana IPA itu kita tentang belajarnya tentang bunyi, sedangkan bahasa Indonesia kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk IPA karena berhubungan dengan bunyi, dengan organ tubuh kita telinga, kalian kemarin sudah benar cara menjawabnya. Telinga dibagi 3 bagian, bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, di bagian-bagian telinga itu ada berbagai macam fungsi ya. Jadi ada yang sebagai penyaring, ada bulu-bulu telinga dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa baca itu pada pembelajaran 3 pada mapel IPA. Kemudian pada pembelajaran bahasa Indonesia, nah gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana Ibu sudah menjelaskan bahwasanya di dalam sebuah teks itu ada namanya suku kata, kata, dan kalimat. Dari beberapa kalimat dalam membentuk sebuah teks, di situ ada namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kamu bisa lihat di sini ada bacaan tentang saat naik pesawat dan umumnya orang akan merasakan tekanan pada telinganya ketika lepas landas dan mendarat. Nah, di situ kamu bisa baca di mana letak gagasan pokoknya dan di mana letak gagasan pendukungnya. Nah, itu saja untuk pembelajaran 2 dan 3. Kamu bisa baca dulu, nanti Ibu akan berikan latihan soal di mana tentang latihan soalnya ada di dalam teks bacaan tersebut. Sampai jumpa nanti, Ibu akan membuat soal dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.